إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baiklah, kita lanjutkan kembali pelajaran Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih melanjutkan syarat-syarat syahadat La ilaha illallah. Dari ketujuh syarat kita sudah sampaikan. Pertama, mengetahui dengan ilmu. Yang kedua, dengan ilmu yakin. Yang ketiga, qabul, menerima konsekuensi daripada La ilaha illallah. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada konsekuensi daripada La ilaha illallah. Yang kelima, as-sidqu, jujur. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keenam, al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Ikhlas itu artinya bersih, ya, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu kesyirikan, ya, dengan jalan tidak bermaksud untuk mendapatkan isi dunia seperti riya atau sum'ah. Jadi kita mengucapkan La ilaha illallah, ya. Jadi kita mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada yang kita cari melainkan ridha Allah, melainkan ridha Allah. Beberapa dalil kalau di kitab namanya juga ringkasan, hanya satu dalil, maka kita coba meramu dari referensi yang lain. Nah, kita bisa lihat pertama, dalil yang pertama Az-Zumar surah 39 di ayat 2 dan 3, ya. Itu tidak ada dalam kitab. Silakan buka mushaf. Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Sudah buka mushaf Az-Zumar surah 39
ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Ya, sampai situ. Silakan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Ya, sampai situ. Jadi keikhlasan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kitabullah. Ya, melalui kitabullah. Nah, maka Allah sampaikan kepada kita, sungguh kami telah turunkan kepadamu di dalam kitab. Di dalam kitab Al-Quran maksudnya. Apa isinya? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agama. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Ikhlas bersih daripada lumpur-lumpur syirik. Ya, mencari yang lain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari pujian orang, mencari decak kagum orang, dan lain sebagainya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah, dalilnya fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agamanya. Ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah olehmu, hanya milik Allah lah agama yang khalis, agama yang bersih dari kesyirikan, agama yang steril daripada kepentingan-kepentingan duniawi, ya, murni kepentingan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pentingnya sebuah keikhlasan. Ini perintah. Aslul amr lil wajib. Asalnya perintah itu hukumnya wajib. Jadi wajib kita ikhlas dalam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalil yang kedua ada di Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat 5. Al-Bayyinah surah yang ke-8 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ya. Mereka tidak diperintah untuk yang lain. Mereka tidak disuruh untuk yang lain, melainkan beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat karenanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, sudah 2 ayat Allah dalam Al-Quran. Kedua-duanya adalah merupakan perintah, ya, merupakan perintah untuk kita ikhlas dalam menjalankan agama ini. Dalil berikutnya dari hadis-hadis yang sahih. Ya, ada beberapa hadis yang mau kita sampaikan, tapi satu di antaranya ada dalam kitab, yaitu hadis dari Itban bin Malik. Ya, hadis dari Itban bin Malik. Namanya Itban, bapaknya Malik. Ya. Siapa Itban ini? Ya. Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ijlan Al-Khazraj As-Salimi. Ya. Beliau seorang sahabat yang cukup terkenal
Beliau juga ikut perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia pada masa kekhalifahan Muawiyah. Itu kita sedikit berkenalan dengan sahabat yang mulia, namanya Itban bin Malik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, yang dengannya dia mencari keridaan Allah. Dengan la ilaha illallah itu dia mencari keridaan Allah, bukan mencari simpatik manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari decak kagum manusia, tapi mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Ini hubungannya dengan la ilaha illallah, ya, dengan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan itu, Allah telah mengharamkan api neraka menjilat tubuh kita. Bukankah la ilaha illallah itu untuk selamat dari neraka? Tapi kalau tidak cukup syarat, maka tidak usah bermimpi untuk selamat dari neraka walaupun kita punya la ilaha illallah. Ya, kita pernah sampaikan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu anak kunci surga, tapi setiap kunci itu ada geriginya. Patah salah satu, kunci tidak bisa digunakan. Nah, syarat ini merupakan gerigi daripada kunci surga itu. Jadi la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Nah, baru kita sampai syarat yang ke-6. Ini tidak boleh kurang salah satu. Syarat yang ke-6 adalah ikhlas. Ya, maka ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan ikhlas, itulah yang akan menghambat, membentengi kita dari ancaman api neraka. Tapi ketika kita mengucapkan syahadat tidak ikhlas karena Allah, tidak usah berharap banyak. La ilaha illallah bisa membentengi diri kita dari azab neraka. Nah, jadi kalau kita ambil faedah dari hadis ini, hadis dari Itban ini, ya, jaminan selamat dari neraka. Ini isi daripada hadis Itban bin Malik. Sekarang kita berlanjut kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Itban bin Malik diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan hanya oleh Imam Bukhari saja. Suatu kali Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat?" Ini pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Tidak langsung menjawab, tapi beliau memberikan apresiasi, penghargaan, pujian. Wah, Masya Allah. Berbeda. Dipuji oleh Rasul atau dipuji oleh orang banyak akan berbeda. Ya. Maka Abu Hurairah mendapatkan kebahagiaan tersendiri, mendapat pujian dari Rasul. Apa kata Nabi? Laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadithi. Aku sudah mengira, ya, kalau bahasa kita, aku sudah feeling, wahai Abu Hurairah, bahwa
Tidak akan ada yang menanyakan, mendahuluimu menanyakan tentang hal ini. Karena melihat antusiasmu terhadap ilmu. Masya Allah, ini kelebihan daripada Abu Hurairah. Beliau sangat antusias dengan ilmu dibanding sahabat-sahabat yang lain. Memang dibandingkan sahabat yang lain, beliau belakangan masuk Islam. Tapi beliau tahu dengan ketinggalannya, dia kejar. Sehingga ternyata mendapat apresiasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya ini kita ungkap? Karena Syiah tidak henti-hentinya menyerang Abu Hurairah. Ya, masih terngiang di telinga kita apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat, dedengkot Syiah, udah mati sekarang. Apa katanya? Ada apa dengan Abu Hurairah? Masuk Islamnya baru kemarin sore. Tahu apa Abu Hurairah? Baru segelintir dibandingkan dengan Imam Ali. Imam Ali masuk Islam dari kecil. Imam Ali sahabat Nabi, Imam Ali sepupu Nabi, Imam Ali menantu Nabi. Abu Hurairah kecil, ya. Tahu apa Abu Hurairah? Nah, orang menyudutkan Abu Hurairah, orang membuli Abu Hurairah, orang menjatuhkan Abu Hurairah. Apa tujuan mereka? Saudara lihat, kalau kita buka hadis, mayoritas sanadnya Abu Hurairah. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, mayoritas diisi dengan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ali ada, tapi enggak banyak. Jadi para sahabat itu plus minus, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bukan kita mengecilkan Ali, tidak. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau lebih konsen di pemerintahan, kemelut-kemelut yang terjadi pada masa beliau. Ya, nah, maka beliau tidak banyak waktu untuk duduk di majelis ilmu. Abu Hurairah bukan orang politikus, tidak terjun di pemerintahan, dan beliau tidak sempat memikirkan rumah, sering tidur di masjid. Kemana Rasulullah pergi, beliau ke sana. Selalu mengikuti Rasulullah, maka beliau lebih banyak menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa target daripada Syiah? Ketika fitnah ini menggelinding dan ini dipercayai oleh Ahlus Sunnah, maka terjadilah kekosongan pada hadis Nabi. Terjadilah kekosongan. Hadis Abu Hurairah tidak dipercaya orang lagi. Nah, kekosongan ini mereka akan isi dengan hadis-hadis maudhu yang dibikin oleh imam-imam mereka. Hadis-hadis palsu yang dibuat oleh imam-imam mereka. Di antaranya khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib. Khalifahku, penggantiku nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Ini hadis gacoannya Syiah. Ya, ini akan bergulir nanti. Ini akan banyak nanti mengisi kekosongan-kekosongan hadis setelah mereka menanamkan keraguan-raguan dan kebencian terhadap sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana apresiasi Rasulullah. Laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lamma ra'aitu min harsika 'alal hadis. Aku telah feeling, aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang mendahuluimu menanyakan tentang hal ini, mengingat antusiasmu terhadap ilmu. Nah, barulah beliau menjawab. Ya, jawaban Nabi adalah as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsih. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak
selain Allah, tidak ada sesembahan yang benar selain pada Allah, secara tulus dari lubuk hatinya, dari jiwanya yang paling dalam. Jadi ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mendapatkan syafaat. Hadis Abu Hurairah, ya, bahagia mendapatkan syafaat. Banyak orang mengidamkan syafaat, tapi sayang tidak memenuhi persyaratan. Pertama, tidak ikhlas. Yang kedua, ibadahnya tidak bersih daripada bid'ah. Ketika ibadahnya terkena debu-debu bid'ah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rahat. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang bukan bersandarkan kepada sunnah kami, fahuwa rahat, maka ibadahnya akan ditolak. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam nomor yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rahat. Barang siapa yang membuat-buat yang baru, memodernisasi, ya, merubah-rubah apa yang datang dari kami, yaitu ibadah yang bukan bagian darinya, fahuwa rahat, maka ibadah itu juga akan tertolak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka mendapatkan syafaat, pertama bersihkan ibadah daripada kebid'ahan, dan yang kedua ikhlas dalam bersyahadat la ilaha illallah. Hadis yang ketiga, ya, dari dua orang sahabat, tapi tidak disebutkan nama dua orang sahabat ini, tapi tanpa mengurangi kesahihan hadisnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Lail wal Yaum, ya, dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah nomor 28. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha qalbuh yusaddiqu biha lisanuh illa fataqallaha laha as-samaa'a fataqan hatta yanzura ila qailiha min ahlil ardi wa haqqun li abdin nazarallahu ilai ayyu'tiyahu su'alah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, barangkali kalimat ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar, kita juga sering mengucapkan. Cuman barangkali yang terlupakan oleh kita, mukhlishon biha qalbuh, ya, hatinya ikhlas mengucapkan itu, ya, mukhlishon biha qalbuh, dengan ikhlas dari dalam hatinya. Yusaddiqu biha lisanuh, dan dibenarkan oleh lisannya. Illa fataqallahu laha samaa'a fataqan, melainkan Allah buka langit. Langit itu tertutup. Dalam sejarah Mi'raj, ternyata malaikat Jibril tidak leluasa membawa Rasulullah naik ke langit. Ada pintu-pintunya, dan itu dijaga ketat oleh malaikat. Siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah, yaudah silakan.
Setiap pintu langit ditanya oleh malaikat. Tidak gampang naik ke langit itu. Tapi ternyata ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ternyata langit terbuka. Sehingga Allah melihat orang yang membaca itu. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, melainkan ya, nazalallahu ilaih ayyu'tiyahu su'alah, bahwa dia permintaannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang hamba, si fulan. Katakan si fulan ini rakyat kecil, orang tidak dikenal, miskin, kere, nggak punya jabatan, marginal, orang akar rumput. Tidak dikenal orang, jangankan dikenal dunia, di hutan panjang pun tidak dikenal orang ini. Tapi ketika dimucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, langsung viral ke langit. Pintu langit terbuka dan Allah melihatnya. Ketika Allah melihatnya, apapun yang dia minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, jadi kalau kita tanyakan kenapa saya sudah banyak berdoa, doa saya tidak diijabah, mungkin doa kita tidak dibarengi dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah kok, mungkin kurang ikhlas. Karena tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca itu dengan ikhlas, ternyata bisa membuka langit. Bisa membuka langit, membuat Allah bisa melihat yang membacanya itu. Nah, itulah yang dikatakan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Tidaklah seseorang dipandang dengan rahmat, dengan kasih sayang, melainkan akan diberikan apa yang dia minta. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadis ini dari dua orang sahabat ini adalah pembuka pintu langit, pembuka langit. Kita mau mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Ternyata dari hadis ini semakin kuatlah keyakinan kita, ternyata Allah itu bukan di mana-mana sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang. Aina Allah? Di mana Allah? Innallaha fis sama. Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana. Ini hadisnya. Ketika seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, otomatis bergerak tuh langit, terbuka langit, Allah memandang dari atas langit. Tidaklah seseorang yang dipandang Allah dan dengan pandangan rahmatnya, melainkan diberi apa yang dia minta. Ini memperkuat hujah bahwa Allah itu bukan di mana-mana, tapi Allah itu fis sama, Allah itu ada di atas langit, yaitu di arash, istiwa di arash. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, kekuatan doa ada di balik tahlil. Maka tidak benarlah tuduhan ada orang anti tahlil. Ya, ada orang anti tahlil. Apaan itu? Dia itu habis sholat nggak tahlil, bengong aja. Nggak ada tahlil. Karena dia tidak mendengar suara-suara membentak-bentak Allah. Kan yang pengertian banyak orang tahlil itu membentak Allah. La ilallah. Kan itu yang tahlil. Ternyata tahlil bukan membentak-bentak Allah.
Tahlil cukup dengan suara yang lirih, suara yang lembut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ikhlas satu kali cukup. Itu sangat mumpuni. Ya, sangat berkesan sekali sehingga efeknya bisa membuka langit dan mengijabah setiap doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih ada satu lagi hadis kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini agak panjang, kita terjemahkan saja. Dalam hadis ini diceritakan, ternyata orang pertama kali nanti disidang di hari akhirat bukan kaum penjudi, bukan orang pemabok, bukan orang pezina, bukan orang begibah dan dosa-dosa yang lain, tidak. Siapa yang dipanggil? Ternyata 3 tokoh ibadah. Hati-hati. Termasukkah kita di dalamnya yang rajin ibadah? Mudah-mudahan tidak. Pertama, mujahidin. Apa itu mujahidin? Para pejuang. Mujahid. Ya, pejuang memperjuangkan agama Allah. Kedua, qari. Apa itu qari? Ahlul Quran. 3, muhsinin. Orang yang pemurah. Orang yang suka ngasih. 3 ini. Dipanggil yang pertama, mujahid. Diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lalu ditanya, untuk apa kau gunakan nikmat Allah ini? Dia menjawab, ya Allah, nyawa saya satu-satunya kupertaruhkan ya Allah, sehingga aku mati untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Kata mulutnya. Sebenarnya Allah lebih tahu. Orang sehutan panjang bisa ditipu. Malah se-Jakarta bisa dikibulin. Tapi Allah itu sami'un alim. Allah itu sami'un basir. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu lebih tahu apa yang berdetak di dalam jantung. Maka jangan macam-macam dengan Allah. Langsung Allah vonis, kadzabta, engkau dusta. Bukankah kau berperang untuk gagah-gagahan supaya dikatakan berani? Orang berdecak kagum denganmu. Ya sudah, itu sudah kau dapatkan. Sekarang tidak ada surga untukmu. Akhirnya mujahid tadi diseret ke dalam neraka. Lantaran beramal tidak ikhlas. Gugur 1. Lalu dipanggil yang kedua. Sini. Siapa? Qari. Ahlul Quran. Waduh, kalau sudah bicara ahlul Quran, merinding kita. Bacanya bagus, suaranya indah, ya. Walaupun gundul, gak ada barisnya, dia bisa baca. Kita yang gondrong saja ada barisnya masih pelepotan bacanya. Nah, kalau bicara ahlul Quran, nah dilihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Lalu ditanyakan lagi, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Nah, lalu Qari ini menjawab, ya Allah,
Kemana-mana saya membaca Quran ya Allah, menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ridha-Mu, karenamu ya Allah. Ternyata tidak segampang itu, ya. Ternyata Allah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kadzabta, engkau bohong, kata Allah. Bukankah kau membaca Quran mengharapkan orang berdecak kagum dengan suaramu yang indah? Kalau listrik nyala, sound system aktif, kamu baca Quran. Tapi ketika listrik mati, sound system tidak aktif, kamu nggak baca Quran. Apalagi yang kau harapkan kalau bukan pujian dari orang. Begitu juga berzikir dengan suara yang keras. Sudah kuajarkan kepadamu, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahar. Seperti Al-A'raf ayat berapa? 205. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Ini ayat perlu kita hafal. Ya. Maka orang tidak lagi menuding kita bengong habis sholat. Ngapain tuh? Habis sholat bengong, nggak berzikir. Ya, bukan kita tidak berzikir, tapi kita berzikir bukan membentak-bentak Allah. Nah, coba terjemahkan dari Rizki. Al-A'raf 205. Ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya. Jadi ternyata berzikir itu di samping, ya, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahari tanpa mengeraskan suara. Sudah jelas Allah mengajarkan kita berzikir tanpa mengeraskan suara. Kenapa kita mengeraskan suara? Bahkan tambah pakai pengeras suara sehingga mengganggu orang yang lain juga berzikir. Ya. Nah, juga termasuk membaca Al-Quran, tilawatil Quran bagian daripada zikir. Ya. Nah, ketika seorang qari ini membaca Quran, mengajarkan Al-Quran tidak ikhlas karena Allah, maka itu membuat bumerang baginya. Ya, akhirnya tiada surga untukmu. Orang itu lewat diseret ke dalam neraka. Tinggal satu, muhsinin, orang pemurah. Lihatkan pula kepadanya nikmat-nikmat Allah, lalu ditanyakan, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Lalu dia menjawab, ya Allah, tidak satu pun mustahik di lingkungan saya, melainkan kuberikan harta saya. Habis harta saya bagi-bagikan ya Allah. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Kata mulutnya sama, lillah, lillah, lillah. Tapi ternyata yang sebenarnya bukan lillah, tapi lil supaya dicontreng di bilik suara. Dan banyak orang seperti itu. Orang pemurah musiman. Ya, sebentar lagi 2024. Katanya tahun politik. Bagi-bagi baju kaos. 100-200 gampang orang ngasih. Yang penting mau nanti ngumpul. Yang penting mau nanti mencoblos. Ya, itulah serangan fajar, serangan maghrib, serangan apa namanya? Serangan sembako. Jadi ngasih ya bagus, ngasih tangan di atas lebih mulia pada tangan di bawah. Tapi ingat di sini, ikhlas enggak? Atau ada maunya? Ya, karpet dibeli untuk masjid. Ya, diharapkan apa? Jamaah nanti mencoblos dirinya. Ketika dia kalah, karpet digulung lagi, dibawa pulang. Ini menunjukkan tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya ini yang menjadi bumerang, ketidakikhlasan. Ya,
Tidak ikhlas berarti syirik. Syirik adalah virus pemusnah amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, hapus amalmu. Kalau demikian, kau termasuk orang yang merugi. Jadi bukan hanya pahala mujahid tadi yang hapus, pahala qari tadi yang hapus, termasuk pahala orang yang bersedekah yang tidak ikhlas juga hapus. Tidak ada surga untukmu. Lalu diseret ke dalam neraka. Nah, maka hadis yang ketiga ini, ya, kita ambil faedah adalah ya, keikhlasan itu untuk menjamin selamat dari neraka sudah di atas. Jaminan selamat dari neraka. Ya. Jaminan masuk surga dan selamat dari api neraka. Demikian urgensinya sebuah keikhlasan. Nah, maka dari itu, apalagi yang sudah kepala 6, kepala 5, kepala 4, ya kita nggak muda lagi. Jangan biarkan amalan kita keropos. Jangan biarkan amal kita tidak bermutu lantaran tidak ikhlas karena Allah. Maka rahasiakanlah kesolehan kita. Ya, berusahalah semaksimal mungkin untuk merahasiakan kesolehan kita. Jangan ceritakan kesolehan kita kepada orang. Sebab syaitan tidak pernah tidur menipu kita. Ketika kita tidak mau dihalangi untuk beribadah, akhirnya didorong-dorong, tapi digelincirkan. Itulah kerjaan syaitan. Awalnya dihalangi. Hayya 'ala shalah. Kita mau ke masjid, antarlah. Ngapain sih? Waktu panjang. Sehingga sholat di akhir waktu. Nah, sebagian kita sudah disiplin dengan waktu. Tidak terhalangi oleh syaitan. Nah, syaitan punya trik lain. Apa? Didorong-dorong, kemudian niat kita diracuni. Diracuni dengan riya dan sum'ah. Riya, kita mempertontonkan amal ibadah kita. Sum'ah, kita mengekspos, menceritakan kepada orang kesolehan kita. Itu adalah perangkap iblis. Talbisul iblis, waswasus syayatin. Hati-hati. Ini akan membuat ibadah kita akan tidak ada gunanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kepada syarat yang ketujuh. Silakan yang mau bertanya seputar ikhlas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengenai ikhlas, anak pribadi mengintrospeksi diri itu saja. Dengan penampilan yang seperti ini, kadang cuma panggilan Ustaz, kan melihat jenggot. Iya. Nah, itu yang membuat kadang merasa malu gitu ya. Padahal ibadah yang masih sangat minim gitu. Tapi di sisi lain kadang memang suka muncul hal-hal yang demikian seperti riya gitu ya. Sebenarnya dari dalam hati nggak pengen gitu ya. Ternyata terkadang muncul seperti teman-teman suka silakan Ustaz jadi imam gitu. Padahal saya nggak mau gitu. Misalnya di kantor juga seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih soleh dibandingkannya dengan penampilan yang tidak berjenggot gitu ya. Gimana untuk menyikapi ya. Pertama, kita mendalami tauhid asma wa sifat. Nanti kita akan sampai, insya Allah kita masih di uluhiyah. Nanti setelah ini
ada tauhid asma wa sifat. Mengenal nama-nama Allah yang bagus, ya, husna. Mengenal sifat-sifat Allah yang agung. Nah, dengan kita mengenal nama-nama Allah yang bagus dan sifat-sifat Allah yang agung, kita tidak berharap dari dunia. Kita fokus berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di manalah pujian dari orang? Sampai di manalah dicap kagum dari orang? Paling sebentar, hari ini, besok belum tahu. Kalau Allah, nah Allah untuk selama-lamanya. Jadi orientasi kita bukan lagi MPO, menarik perhatian orang, tapi MPA, menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita tarik? Ya, seperti hadis dari dua orang sahabat Nabi tadi. Ya, ternyata dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu bisa menarik perhatian Allah. Langit terbuka, Allah langsung memandang dari tempat yang tinggi dari arasnya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana supaya tidak tertipu dengan riya, sum'ah, dan ujub, ya. Pertama apa? Mengenal Allah. Mengenal namanya, mengenal sifatnya. Mungkin untuk langkah awal sebelum kita belajar tauhid asma wa sifat, bisa kita lihat di cover Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Baca itu, terjemahkan, renungkan apa maksudnya. Al-Azim, yang maha agung. Akbar, yang maha besar. Ghafur, yang maha pengampun. Rahim, yang maha penyayang. Nah, itu membuat kita semakin ketergantungan kepada Allah. Kalau kita sudah punya ketergantungan kepada Allah, kita tidak lagi punya ketergantungan kepada manusia. Orang yang masih suka dipuji, suka diperhatikan, berarti orang masih punya ketergantungan kepada manusia. Ya, jadi jangan punya ketergantungan kepada manusia, tapi punya ketergantunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kurang dari 17 kali sehari semalam kita mengucapkan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, riya dan sum'ah itu adalah waswasus syaitan, talbisul iblis. Supaya kita selamat dari itu, ya, jangan biarkan diri kita kosong daripada zikrullah. Zikir menyebut nama Allah, zikir mengingat zat Allah. Jadi zikir menyebut nama Allah itu sudah bagus. Tapi ternyata zikir mengingat zat Allah jauh lebih bagus. Tidak kurang bagus daripada menyebut nama Allah. Ya. Apalagi mengingat Allah ketika sedang mau ditipu oleh syaitan. Ya. Astagfirullah. Untuk apa saya mengharapkan puji dari manusia? Untuk apa saya mengharapkan perhatian dari manusia? Saya mau mengharapkan pujian dari Allah, perhatian dari Allah. Cepat ingat Allah. Itu. Ya. Setelah kita mengetahui tauhid asma wa sifat, selalu berzikir. Berzikir bukan hanya menyebut nama Allah dengan lisan, tapi juga mengingat zat Allah dengan hati. Cepat ingat Allah ketika kita mulai tertipu, ya, mulai senang kita diperhatikan orang, hidung mekar, hati indah berbunga-bunga, kan begitu kalau kita dipuji orang. Cepat astagfirullah, ingat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Saya tidak berhak dipuji. Katakan itu kepada diri sendiri. Ya, saya tidak berhak dipuji. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu usaha kita. Wallahu a'lam. Yang lain? Yang punya rumah Pak Edi. Jemaahnya ada juga Pak Edi. Alhamdulillah. 3 Pak Edi. Oh, Insya Allah.
mengenai tadi Ustaz, Ya. singgasana Allah di arsy. Ya. Bagaimana dengan selama ini pernah kita dengar kalau ada yang bertanya, katakan aku dekat melalui dari pura-pura leher. Yang kedua, mengenai ikhlas tadi Ustaz. Ya. Umpama orang berzakat, mungkin ada yang minta pengen dipuji, ya. Tapi ada yang memang terpaksa harus berzakat. Mana yang lebih harus berzakat atau memang peraturan sehingga dia cenderung terpaksa? Itu jelas nggak ikhlas, kan? Jelas apa dilakukan pujian orang itu dengan ada yang berzakat mengharap pujian orang. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya jawab yang pertama. Allah istiwa di arsy. Dalilnya jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman itu istiwa di arsy. Dan ayat ini tidak jalan sendiri, tidak kurang dari 9 tempat dalam Al-Quran tentang istiwa di arsy ini. Belum lagi kalau kita bongkar hadis Nabi, kemudian ijma' para ulama di kalangan sahabat. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ya, aku dekat. Nah, gimana tadi? Tadi dikatakan istiwa di aras, di atas langit, jauh. Ini kata Allah dekat. Nah, ini perlu kita dibantu tafsir. Tidak cukup hanya dengan terjemah. Maka saya sarankan kepada kita, mulailah koleksi tafsir di rumah kita masing-masing. Yang standar itu tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak bisa beli sekaligus, nyicil. Bulan ini beli jilid 1. Bulan depan beli jilid 2. Bulan depan beli jilid 3. Lama-lama tidak sampai setahun. Karena tafsir Ibnu Katsir itu cuma 10 jilid. Ya, tidak sampai setahun sudah full koleksi tafsir. Gunanya untuk memahami Al-Quran. Tidak cukup dengan terjemahan yang ada di HP kita. Terjemahan dalam terjemahan Departemen Agama, nggak cukup itu. Nah, dalam tafsir, yang dimaksud dekat itu bukan zat Allah. Apa? Pendengaran Allah. Penglihatan Allah. Pengetahuan Allah, pengawasan Allah, itu yang dekat. Ya. Makna dekat, ya. Dekat ya. Apa yang dimaksud dekat? 1. Pendengaran. Allah itu mendengar. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah itu sesuatu pun. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran kita terbatas. Hanya yang bersuara. Yang tidak bersuara tidak bisa kita dengar. Malah yang tua-tua yang bersuara pun juga tidak didengar. Betapa banyak kakek nenek diteriakin oleh cucunya. Kakek, nenek, kakek. Gitu. Karena pendengarannya sudah berkurang. Tapi pendengaran Allah walaupun tidak bersuara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran Allah itu di mana-mana walaupun zat Allah istiwa di arsy. Nah, maka zikir nggak perlu kencang-kencang. Berdoa nggak perlu pakai mic. Berbisik saja zikir kedengaran oleh Allah. Ya. Berbisik saja berdoa kedengaran oleh Allah. Untuk apa kita mengeraskan suara berzikir, pakai pengeras suara berdoa, bisa-bisa jatuh kepada sum'ah dan ria itu tadi. 2. Penglihatan.
penglihatan Allah, tapi tidak sama dengan penglihatan kita. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita melihat kalau dibantu cahaya. Coba dimatikan lampu, itu udah nggak bisa melihat. Ya, yang dibantu cahaya saja pandangan kita terbatas. Nah, lihat itu nenek-nenek, kakek-kakek masukin benang ke dalam jarum, nggak masuk-masuk. Kalau anak muda sebentar saja. Itu keterbatasan pandangan. Maka para ulama sering menggambarkan meskipun semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, itu tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Allah di mana-mana. Itu sudah kita buktikan kemarin, Pak. Selama Ramadan kita masuk ke dalam kamar, nggak ada yang ngeliat. Istri sedang keluar, anak cucu lagi main di luar. Ini lapar nih, Pak. Ini haus. Minum lumayan kan? Nggak ada yang tahu. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Kita tahu Allah mendengar. Kita tahu Allah melihat. Walaupun kita semuanya masuk kamar, tetap terlihat oleh Allah. Ya, tetap terlihat oleh Allah. Nah, yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan Allah itu meliputi kemana saja. Ya, kan ada tuh di ayat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka. Ya, meliputi semuanya. Ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi yang dikatakan oleh ayat fa inni qarib, aku dekat, adalah pendengaranku, penglihatanku, pengetahuanku dekat kita. Maka orang yang faham tentang ini, dia tidak akan macam-macam. Itulah yang dikatakan ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda mengabdi kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sungguhnya dia melihat Anda. Melihat Anda, mendengar Anda, mengetahui Anda. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu apa yang berdetak di dalam jantung. Belum dilakukan, Pak. Baru berencana, itu sudah tahu Allah. Sudah tahu Allah. Nah, baru yang keempat, pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Ada yang lebih dahsyat dari itu, Pak. Kalau tadi Allah katakan wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Ada yang lebih dahsyat dari ayat itu. Apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Nah, ini yang menjadi landasan bagi orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Tapi sayang salah memahami ayat. Jadi wa huwa ma'akum, dia bersamamu, itu bukan zatnya. Lalu apa? Penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, pengawasannya, itu yang bersamamu. Zatnya istiwa di arasy. Saya buat contoh. Ketika keamanan rumah ini diserahkan kepada pengawas yang profesional. Contoh ya. Pengawasan yang profesional.
ketika musim-musim teroris, maka seorang pengawas berkata, "Hei para teroris, kalian jangan macam-macam. Tidak satu lantai pun rumah ini kecuali dalam pandanganku." Gimana memahami statement begini? Tidak satu lantai pun ruangan ini kecuali dalam pandanganku. Apakah matanya banyak? Taruh di lantai 1, taruh lantai dasar, taruh dalam kamar, begitu? Tidak. Cukup ditaruh CCTV di setiap pojok. Lalu pengawas tadi monitor di layar monitor. Setiap sisi ada di layar monitor. Itu CCTV dunia. Tidak yakinkah kita bahwa CCTV Allah jauh lebih hebat daripada CCTV di dunia ini? Jadi Allah cukup monitor dari arasnya, tapi tidak satu pun di langit, tidak sejengkal pun bumi ini kecuali ada dalam pandangan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Maksudnya CCTV Allah. Bisa dipahami, Pak? Nah, satu lagi. Ada seorang musafir. Orang musafir ini bahasa awalnya orang Palala, Pak. Ya, suka ngelayap. Dia berangkat di Jayapura, ya, tanah Papua sana. Sebelum dia naik pesawat, dia melihat ke atas bulan purnama. Sedang indah dipandang mata. Dia naik ke pesawat, terbang, lalu transit di Makassar. Dia turun pesawat, dia melihat ke atas, ada bulan purnama. Dia naik pesawat lagi, terbang lagi. Lalu mendarat lagi di Banjarmasin. Dia lihat, masih ada bulan purnama. Dia terbang lagi, mendarat di Soekarno-Hatta. Ada lagi bulan purnama. Terus ke Palembang, terus ke Minangkabau, terakhir di Aceh. Ada bulan purnama. Lalu meluncur dari lidahnya, bulan ada bersamaku kemanapun aku pergi. Gimana kita memahami statement ini? Bulan purnama ada bersamaku kemanapun aku pergi. Di tanah Papua rembulan bersamaku. Di Minangkabau rembulan bersamaku. Di Aceh rembulan bersamaku. Maka rembulan selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Kita percaya? Percaya ucapan ini? Percaya. Bagaimana kita memahami? Apakah bulan itu dia gendong? Ya tidak. Bulan tetap di langit yang tinggi. Apa yang bersamanya? Cahayanya. Jadi yang dimaksud adalah cahaya rembulan selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Yang rembulannya di tempat yang tinggi. Nah, maka dengan demikian semakin mudah kita memahami ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Yang bersamamu itu adalah penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, pengetahuannya, bukan zatnya. Zatnya jauh istiwa di aras, jauh dalam kedekatan, dekat dalam kejauhan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, Pak? Ya. Yang lain? Nomor 2, tolong ulang lagi, Pak. Lupa saya. Ikhlas, ya. Ya, tentunya orang berzakat. Berzakat. Ada orang dibikin mengharapkan fidyah. Sebagian orang ada entah itu peraturan kewajiban, terkesan terpaksa atau bagaimana. Mana yang lebih? Biasa potong gaji ya? Zakat. Iya, zakat dipotong gajinya untuk zakat gitu ya? Ya, zakat ya. Kalau dipaksa kan begitu biasanya. Ada suatu instansi gajinya dipotong untuk zakat, kan dipaksa namanya itu. Oh gitu. Ya, itu peraturan itu kan berarti terpaksa itu. Iya, iya. Yang pengen berzakat itu antara ada dua. Iya. Iya. Kalau memang ada institusi seperti itu, ya, dia beramal atas keterpaksaan. Kalau memang itu tidak bisa diingkari, misalnya pemerintah,
Ya gimana lagi? Mau tidak mau kita harus setuju. Kita nggak kita dengan nasib, Hmm. dengan kewajiban sebagai muslim. Jadi terpaksa oleh Allah. Oh, ya. Mhm. Ya. Memang awalnya keterpaksaan itu, Pak. Ya. Awalnya keterpaksaan. Kenapa kita sholat terpaksa? Kalau enggak, takut neraka nanti. Ya. Kalau enggak sholat neraka, maka kita terpaksa sholat. Nah, lama-lama meningkat terus, ibadah bukan lagi keterpaksaan, tapi kebutuhan. Kenapa kita ibadah? Mengharapkan surga. Kalau udah ibadah nggak dapat surga nanti. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan kita. Nggak masalah, ya, karena pilar ibadah itu ada 3 kata para ulama. Ya, pilar ibadah itu ada 3. Pilar itu tiang. Ya, langgengnya orang beribadah, istiqomahnya orang ibadah ditentukan oleh 3 pilar ini. 1, yang utama itu adalah khauf, takut. Nah, itu yang kata Bapak tadi, kalau nggak zakat, neraka. Kalau nggak sholat, neraka. Kalau nggak puasa, neraka. Karena kita takut dengan murka dan azab Allah, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Ini tiang pertama, khauf namanya, takut. Tiang kedua, bukan hanya takut lagi, tapi harap. Mengharapkan ridho dan surganya Allah. Mengharapkan ridho dan surganya Allah. Semakin besar harapan kita kepada surganya Allah, maka semakin terpacu, semakin terpicu kita memperbanyak ibadah. Ya, jujur, di pagi-pagi buta itu kan enak tidur ya. Ya, jam 4, jam 5, enak tidur. Tapi kenapa kita berani mencampakkan selimut? Kita ke kamar mandi. Bila perlu mandi-mandi, tidak mandi wudhu, kita melangkah ke masjid karena mengharapkan surga, mengharapkan ridha Allah. Ini tiang yang kedua. Tiang yang ketiga, mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dalam cinta seseorang kepada Allah, maka semakin ngacir dia beribadah kepada Allah. Tidak perlu nyawanya satu-satunya dia pertaruhkan. Nah, itulah mujahid tadi. Mujahid tadi kalau ikhlas niatnya bagus. Ya, karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di syarat yang ke-7 mahabbah, nanti cinta akan kita bahas pekan depan insyaallah. Ya. Bukan berarti ya cinta itu saja, mahabbah saja, lalu orang takut, orang harap itu tidak ikhlas. Karena ada tuduhan begitu dari kalangan sufi. Apa kata orang sufi? Saya yang penting cinta kepada Allah. Saya tidak takut dengan neraka Allah. Saya tidak harap dengan surganya Allah. Kalau mengharap nasib mendapatkan surga, berarti nggak ikhlas itu. Pamrih namanya, kata mereka. Terserah saya dicampakkan ke neraka. Terserah saya nggak dikasih surga. Yang penting saya ibadah, cinta kepada Allah. Nah, ini sesumbernya sufi, tasawuf. Kalau ini kita ikuti, kita percayai, berarti Rasulullah itu tidak ikhlas. Kenapa? Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini sering kita baca ketika salat tarawih. Ya Allah, sesungguhnya aku minta surga kepadamu dan aku berlindung dari neraka. Rasulullah takut. Rasulullah saja takut dengan neraka. Ini orang sufi nggak takut dengan neraka, berarti lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah harap dengan surga, orang sufi tidak harap dengan surga. Ya, lebih hebat orang sufi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan, kita terpaksa berzakat karena takut dengan Allah, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tapi tingkatkan terus, kita bukan hanya takut, tapi kita juga harap kepada ridho dan surganya Allah. Tingkatkan terus, itu kita lakukan karena kecintaan kita kepada Allah.
Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Ya, silakan Mas Yanto. Ikhlas tentang ibadah, ya. 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 Untuk yang sholat masih buru-buru, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencuri yang paling jahat adalah pencuri dalam sholat. Ternyata pencuri yang paling jahat bukan koruptor. Pencuri paling jahat, kata Nabi, pencuri dalam sholat. Bagaimana ceritanya itu kok dalam sholat mencuri? Maksudnya, dia menggunting-gunting bacaan dalam sholat itu. Membaca Subhana Rabbil Azim belum selesai, dia sudah bangkit ke atas. Membaca Rabbana walakal hamdu belum tuntas, dia dah rukuk lagi, sujud lagi ke bawah. Baca Subhana Rabbil A'la belum kelar, dia sudah bangkit lagi ke Rabbi Fili. Rabbi Fili juga begitu. Bacaannya tergunting-gunting. Ya, terpotong-potong. Itu pencuri paling jahat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tak usah buru-buru dalam sholat, ya. Waktu itu sudah diatur oleh Allah. Sempurnakanlah sholat, ya. Walaupun surahnya nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Nah, tapi ketika tasbihnya, ketika doanya, rukuk sujudnya, tumak ninahnya, perhatikan. Jangan sampai karena nguber setoran, ngejar target kayak supir angkot, ya, nabrak sana, menabrak sini. Nah, itu nggak benar, ya. Nggak usah surahnya panjang-panjang. Kalau mau buru-buru, pilih surah yang pendek, nggak apa-apa, daripada nguber-nguber, ya. Yang makmum, ya. Makmum kalau sudah tahu imamnya ugal-ugalan seperti itu, ya pindah. Jangan lagi sholat di belakang imam yang seperti itu. Pilih imamnya yang bacanya tartil, ya, bacanya santai, tidak ngubur-ngubur seperti itu. Itu wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup, kita tutup ya. Sebelum kita tutup, saya masih mendengar minggu tadi.